Yang paling menakutkan dari cerita ini bukan dia menghilang, tapi ada sesuatu yang mengembalikannya. Bayangkan kamu sedang berdiri di puncak gunung New York, memakai jaket tebal, dikelilingi badai salju -10 derajat. Kamu berkedip sekali, dan detik berikutnya, kamu berdiri di California. Matahari terik membakar kulitmu. Jaraknya 4.700 km dari tempatmu berdiri 1 detik yang lalu. Tanpa pesawat, tanpa mobil, tanpa uang. Ini bukan cerita fiksi ilmiah tentang teleportasi. Ini adalah mimpi buruk nyata yang dialami oleh Denny Philippidis. Mari kita mundur ke titik awal. 7 Februari 2018. Denny bukanlah orang yang percaya pada hal-hal gaib. Dia adalah seorang petugas pemadam kebakaran dari Toronto. Pria yang logis, fisik yang kuat, dan memiliki keluarga yang bahagia. Hari itu, dia berada di Whiteface Mountain, New York, menikmati liburan ski tahunan bersama rekan-rekan kerjanya. Semuanya berjalan normal, sangat normal. Hingga pukul 1:30 siang, saat teman-temannya memutuskan untuk istirahat makan siang. Disinilah keputusan fatal itu diambil. Denny menatap puncak gunung yang tertutup salju dan berkata, "Aku akan berseluncur 1 kali lagi, nanti aku menyusul." 1 kali lagi. Itu adalah kali terakhir mereka melihat Denny di New York. Malam itu, restoran sudah tutup dan lampu-lampu resort padam. Namun Denny tidak pernah kembali. Rekan-rekannya panik. Mereka mendobrak kamar hotel Denny, berharap menemukannya tertidur. Tapi kamar itu kosong. Dan yang membuat situasi menjadi mencekam, semua barang berharganya masih ada di sana. Paspor, dompet, KTP, dan kunci mobil. Semuanya tergeletak rapi di atas meja. Artinya satu, Denny tidak melarikan diri. Dia tidak berencana pergi kemana-mana. Dia lenyap begitu saja di tengah gunung. Selama 6 hari, ratusan orang menyisir gunung itu. Anjing pelacak, helikopter, tim SAR, semua dikerahkan menembus badai salju. Hasilnya nihil. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada peralatan yang tertinggal. Denny dianggap tewas. Tubuhnya mungkin terkubur di bawah lapisan es abadi. 6 hari kemudian, istri Denny yang sudah putus asa menerima panggilan telepon dari nomor asing. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara di seberang sana terdengar parau, bingung, dan seperti orang yang linglung. "Halo?" Itu Denny. Tapi dia tidak ada di gunung. Dia mengaku terbangun di sebuah tempat antah berantah, tanpa ingatan bagaimana dia bisa sampai di sana. Polisi melacak sinjal itu, dan hasilnya membuat logika semua orang hancur berantakan. Denny ditemukan di Sacramento, California. Disinilah cerita ini berubah menjadi teror psikologis. Saat polisi menemukannya, Denny berdiri di tengah kota Sacramento yang hangat, tapi dia masih mengenakan pakaian ski lengkap. Bayangkan pemandangannya, jaket tebal berlapis-lapis, celana ski, helm, dan kacamata goggle di tengah cuaca California. Seolah-olah dia baru saja dipindahkan paksa oleh tangan tak kasat mata dari puncak gunung bersalju. Tapi ada 2 detail kecil yang membuat polisi merinding. Pertama, rambutnya. Saat hilang di gunung, rambut Denny agak panjang. Saat ditemukan di California, rambutnya sudah dipotong pendek, sangat rapi. Siapa yang memotong rambutnya? Apakah penculiknya? Atau dia sendiri? Kedua, benda di tangannya. Denny tidak membawa dompet, tidak ada kartu kredit. Tapi di genggamannya, dia memegang sebuah iPhone seri terbaru.
Ponsel yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Ponsel baru inilah yang dia gunakan untuk menelpon istrinya. Siapa yang membelikan ponsel itu? Siapa yang membayarnya? Danny tidak ingat apa-apa. Ingatannya terhapus total. Yang dia tahu hanyalah dia sedang mengikat tali sepatu ski di New York. Lalu dunia menjadi gelap dan dia membuka mata di sisi lain benua Amerika. Bagaimana seorang pria tanpa identitas menyeberangi Amerika Serikat sejauh 4.700 km dalam 6 hari tanpa terdeteksi satu pun kamera CCTV, tanpa tiket pesawat, dan tanpa uang. Apakah ini penculikan yang sangat aneh, gangguan mental sesaat, atau mungkinkah di atas gunung Whiteface hari itu, Danny Philippidis tanpa sengaja melangkah masuk ke dalam sebuah celah yang melemparnya melintasi ruang dan waktu. Sampai hari ini, 6 hari dalam hidup Danny Philippidis tetap kosong, hilang, tak pernah kembali.